Saudara, pasti Tuhan Yesus sangat cerdas. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita, Tuhan mengucapkan kalimat ton arton hemonton epiosin, yang artinya berikanlah makanan kami sehari-hari, atau berikanlah kami makanan kami untuk hari ini. Terjemahan aslinya ada kata arton, artinya roti, ya. Berikanlah kami roti kami hari ini. Saudara, perhatikan kata hari ini, bukan minggu ini atau bulan ini atau tahun ini. Tuhan mengendaki suatu ketergantungan dengan Tuhan, saudara. Nah, ini berbeda dengan cara berpikir manusia modern yang merasa tidak nyaman kalau tidak memiliki bekal, kalau tidak memiliki backup uang, kalau tidak memiliki jaminan asuransi. Dengan kata hari ini itu, saudaraku, Tuhan mengendaki kita merasa cukup dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan saya baru bisa mengerti itu sekarang-sekarang ini, saudara. Sama seperti yang lain, dulu saya juga merasa kurang nyaman, kurang aman kalau tidak memiliki backup uang dan lain sebagainya. Bukan hari ini saya tidak memiliki uang untuk membackup hidup saya ke depan, tentu ada. Tetapi itu tidak boleh kuperhitungkan sebagai bekal atau kekuatan untuk aku bisa merasa aman. Aku merasa aman dan nyaman karena Yesus cukup bagiku. Dan ini membuat kita menjadi kuat. Ini harus membuat kita merasa lengkap. Ini harus membuat kita merasa kaya, tidak berkekurangan. Jangan seperti jemaat Laodikia yang merasa diri tidak berkekurangan, merasa kaya, padahal mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Untuk memiliki urat keyakinan seperti ini, saudaraku, untuk memiliki otot keyakinan seperti ini, memang perlu latihan, saudara. Perlu latihan. Selain perlu latihan, kita juga perlu fondasi firman yang cukup dan latihan hidup. Kalau kita menengok hari-hari yang telah kita lalui, tahun-tahun yang telah kita jalani, kita bisa membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba ingat hari-hari hidup yang pernah saudara lalui. Coba ingat tahun-tahun yang pernah saudara lalui. Bagaimana kita bisa melewatinya? Bahkan menurut saya, saudara, Tuhan juga memelihara orang-orang non-Kristen. Tuhan juga mengasihani orang-orang non-Kristen. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana Tuhan juga melewatkan mereka dari kesulitan-kesulitan hidup. Dan mereka meyakini bahwa ada kekuatan yang melindungi mereka. Dan mereka mencapnya sebagai kekuatan Allah yang mereka sembah. Tetapi kita yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Yang kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dialah yang melindungi semua umat manusia. Kalau ada satu kecelakaan, semua orang meninggal, ada bayi kok masih bisa hidup. Saya percaya bahwa Tuhan yang melindungi. Nah, kalau orang non-Kristen saja dilindungi oleh Tuhan dan dijagainya, saya percaya kita lebih. Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita bisa berkata dengan yakin, Yesus cukup bagiku. Kalaupun kita punya uang banyak, kita punya relasi pejabat tinggi, kita punya backup uang, asuransi dan lain sebagainya, itu tidak boleh menjadi jaminan ketenangan jiwa kita, jaminan keamanan batin kita. Sebab kalau itu yang kita perhitungkan sebagai jaminan keyakinan, jaminan keamanan, jaminan ketenangan kita, kita berselingkuh terhadap Tuhan. Kita berselingkuh terhadap Tuhan. Nah, di sini perlu kejujuran, saudaraku. Kejujuran. Tidak gampang.
Tidak mudah karena kita sudah memiliki cara berpikir yang salah dan telah dipengaruhi oleh lingkungan kita dengan cara berpikir yang keliru juga, saudara. Mengapa, saudara, kita harus merasa cukup dengan Tuhan Yesus? Sebab kalau kita tidak merasa cukup, kita menjadi serakah. Tidak mungkin, tidak. Kita ingat kita musafir. Pokoknya apapun yang terjadi, kita sedang menuju Kanaan surgawi. Kita sedang menuju Yerusalem baru. Itu intinya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, asal ada makan pakaian cukup melalui Paulus. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kalau kita memiliki satu prinsip hidup yang kokoh, bahwa aku sedang ada dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi. Dunia ini bukan rumahku. Aku musafir di bumi ini. Saudara, kita akan bisa mengerti apa yang diajarkan Tuhan dengan doa Bapa kami yang kalimatnya ton arton hemonton epiosin. Berikanlah kami makanan yang kami butuhkan hari itu. Give us today the food we need. Itu ditulis English version. Give us our food for today. Berikanlah kami makanan kami hari ini, saudara. Dan ini tidak bisa saya bagikan secara perasaan atau spirit. Tapi secara pengertian saya bisa bagikan. Apa? Betapa tenangnya jiwa kita waktu kita menjadikan Tuhan jaminan hidup kita. Akan menjadi manusia yang berbeda, ya. Dan inilah manusia kerajaan Allah, ya, yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk kerajaannya, saudara. Nah, kata secukupnya memang relatif, saudaraku. Sebab kalau bicara soal cukup, ya, merasa cukup dengan Tuhan Yesus itu jelas bahwa aku memiliki Dia, aku aman. Apapun yang terjadi aman. Saudara mesti menengok ketika perang berlangsung, ketika bencana datang, apakah tsunami, apa gempa, ya saudaraku, dan lain sebagainya. Uang kita tidak bisa menjawab. Perlindungan manusia tidak akan bisa menjawab. Yang bisa menjawab Tuhan Yesus. Kalaupun tubuh kita hancur, nyawa kita putus, ada pribadi yang memiliki kerajaan yang akan membawa kita ke tempat itu. Dan ini keyakinan kita yang utama. Kita sedang menuju negeri itu. Kalau saudara tidak memiliki keyakinan ini, Anda nggak bisa dijadikan orang Kristen yang benar. Nah, kalau kita berpikir soal kecukupan, cukup. Secukupnya itu memang relatif, sangat relatif. Cukupnya seseorang tidak sama dengan yang lain. Ada orang yang merasa cukup dengan baju kelas kaki 5. Yang lain kelas mall atau butik mewah. Memang relatif, saudaraku sekalian. Ada orang yang punya rumah kontrak itu sudah syukur-syukur. Untung masih bisa kontraknya. Tapi ada orang merasa nggak nyaman kalau belum rumah pribadi. Ada orang yang merasa nyaman rumah pribadi walau tanah hanya 90, bangunan 60. Atau tanah hanya 60, bangunan 40. Tapi ada orang yang belum merasa cukup kalau tanahnya belum 1000, bangunan 2000 karena dibuat bertingkat. Saudara, tetapi Tuhan sudah merancang porsi bagi kita masing-masing. Masalahnya, kita mengerti nggak porsi kita? Sebab hanya orang yang memiliki pikiran, perasaan Kristus yang mengerti porsinya. Orang harus berani berkata, asal ada makan pakaian cukup bagiku. Artinya, yang penting aku bisa menjalankan roda hidupku, tidak bertelanjang dan bisa makan. Selebihnya Tuhan punya. Kita tidak akan merancang. Aku kalau nggak mobil merek ini, aku nggak mau. Kalau aku nggak pakai tas merek ini, aku nggak mau. Nah, saudara kan rata-rata sudah dibentuk oleh dunia menjadi orang-orang yang konsumeristis. Itu keinginan mata. Jadi kata secukupnya jadi relatif. Relatif suka-suka manusia itu bukan ukuran porsi yang Tuhan kehendaki untuk masing-masing orang. Tetapi sesuai dengan selera masing-masing. Dan itu membuat orang tidak bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Anda mungkin berkata, waduh Pak itu berlebihan. Saya punya prinsip ini. Saya mau belajar
untuk bisa melakukan hal ini. Walaupun saya terlambat mengertinya, terlambat melakukannya, tapi saya mau belajar dan mau menjadi contoh untuk saudara. Secukupnya relatif, bro. Saya tahu sesuai dengan masing-masing punya kapasitas. Tapi kapasitas itu harus kapasitas dari Tuhan. Supaya Anda bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebab, saudara, saya baru bicara dengan sahabat-sahabat tadi. Kalau kita bisa bebas dari api kekal. Saya renungkan itu. Dan saya katakan kepada Tuhan. Kalau aku sudah bebas dari api kekal. Kalau aku sudah boleh bebas dari api kekal. Tuhan, apapun yang kau minta daripadaku, ku berikan. Apapun yang kau perintahkan, aku lakukan Tuhan. Kalau ada bagian dalam hidupku yang belum ku kembalikan, aku mau kau paksa untuk bisa ku kembalikan. Saudara, kita belum lihat api kekal, tapi kita percaya fakta api kekal. Nggak tahu, apakah saudara percaya apa yang dikatakan Alkitab? Ada api kekal. Saudara punya dompet mahal. Maksud saya mahal bukan dompetnya, tapi isinya. Lalu orang menemukan dan dikembalikan ke saudara-saudara, kalau nggak ngasih sesuatu untuk dia, Anda keterlaluan. Kita dibebaskan dari api kekal. Kita belum lihat api kekal, tapi itu ada. Betapa mengerikan orang yang terpisah dari Allah. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, beri kesempatan aku mengabdi Tuhan. Kalaupun aku hidup 1000 tahun dan selama 1000 tahun di bumi ini aku melayani Engkau dengan benar, itu pun belum cukup untuk membalas kebaikan-Mu. Ya kalau orang anggap itu ringan, ya kasih karunia semua, lalu menganggap itu ringan. Benar-benar saudara, ini sudah banyak kesalahan pengajaran saudara yang harus diluruskan benar-benar saudaraku. Kalau kita sudah boleh bebas dari api kekal, dan sekarang kita mau dituntun dari api kekal itu ke kerajaannya, kok nggak mau jalan? Kan kalau Anda tidak mau jalan berarti Anda di api kekal. Memang di bumi belum di api kekal. Tapi kalau Anda tidak mau jalan, Anda digiring ke api kekal oleh kuasa kegelapan. Ya saudara, kalau kita berkata Tuhan, ya saya tidak tahu bagaimana membaginya kepada saudara. Karena mungkin fondasi kita beda. Saya merasakan bagaimana Tuhan menuntun jalan hidup saya sampai hari ini. Ya semua kemurahan Tuhan lah. Apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih lebihku. Tapi kalau aku boleh ada sebagaimana ada ini karena anugerah Tuhan. Aku bersyukur. Tapi lebih dari itu, kalau aku bebas dari api kekal, apapun yang kau minta Tuhan. Sampai saya ngomong, sampai nggak bisa ngomong lagi. Karena saya sudah beberapa kali ngomong, sampai saya sudah nggak ngomong. Dalam batin saja. Ya engkau tahulah Tuhan, apapun. Bukan sok, bukan sombong. Kesannya kan kita mau sok, mau sombong. Tidak. Aku galau karena aku belum membalas kebaikan-Mu. Aku galau karena aku belum memperlakukan Engkau dengan pantas Tuhan. Kalau aku punya 2 nyawa, dua-duanya aku berikan untuk Tuhan. Sekarang aku punya 1 nyawa di waktu hidupku yang singkat. Bagaimana aku hanya mau menikmati hidup ini untuk kesenanganku sendiri. Jadi kalau sekarang Tuhan mau bawa kita jadi musafir, ya syukurlah, mau bangetlah saya Tuhan. Lalu Tuhan mengajarkan kita, ya berikanlah makan kami hari ini secukupnya. Betul? Hari ini berarti aku terus melekat dengan Tuhan. Ya, aku merasa aman kalau aku memiliki Engkau. Secukupnya berarti Engkau cukup bagiku Tuhan. Apa yang sekarang ada padaku, ya aku mau terima sebagai bagianku. Kan masalahnya begini saudara. Itu makin banyak milik saudara, makin banyak nyolongnya loh. Oh Tuhan, aku mau dapat berkat berlimpah-limpah. Tapi kamu akan makin banyak nyolongnya loh. Sama seperti kalau ada orang ya saudara, hidupnya tidak nyaman, banyak masalah. Tuhan tidak menuntut banyak. Berangkat pagi 4:30 dari rumah, nggak dituntut banyak. Tapi ada orang yang melek sudah ada
Sudah makan pagi siap, mau renang ada kolam renang, terus perusahaan jalan dengan baik, entah dari orang tua, entah dari usaha saudara sendiri, pokoknya udah nyaman. Makin ada nyaman, ini angka ya, maaf ya, ini jangan dipikir itu duit ya. Jadi makin nyaman, makin enak, makin enak, itu dituntut lebih banyak. Jadi juga bukan begini, aku mau kerja keras, umur 55 tahun, aku tiong-tiong, relax. Itu bukan 1-2 kali saya dengar orang ngomong begitu. Jangan, sampai mati aku mau kerja keras. S2, K2, suci, sehat, kerja keras. Suci dulu, sehat, baru kerja keras. Di balik kata secukupnya, Tuhan mengajar orang percaya tidak menuntut apa yang bukan menjadi bagiannya. Jadi begini saudara, ini memang jadi runyam. Ini misalnya ya, Anda punya segini gitu, Anda kasih separuh gitu ya. Oh, ini ngasih banyak dong? Enggak banyak loh. Prosentasenya lebih kecil, betul nggak? Hati-hati saudara, hati-hati. Mestinya seluruhnya untuk Tuhan, seluruhnya untuk Tuhan. Tapi saudara saya kira mengerti ya, kalau Tuhan telah tebus kita, apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, apapun yang Tuhan mau. Jangan ngitung loh, jangan ngitung sama Tuhan, waktu, tenaga, pikiran, jangan ngitung. Makanya saudara harus tanya, Tuhan pantasku itu berapa? Makanya orang sering jadi liar gitu, waktu dia jadi majikan, jadi bos, jadi kaya, dia kuat, jadi liar. Berat, itu berat. Tapi siapapun saudara ya, mari kita mendengar firman ini dan kita mau berubah. Ya. Bila seseorang menuntut apa yang bukan bagiannya, dan yang sebenarnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, maka ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Yakobus 4, 1-4. Jadi kalau Tuhan mengatakan secukupnya, itu merupakan kata penyelamat. Kata penyelamat kehidupan kita, selama kita mau mengerti, menerima, dan mematuhinya. Dan hal ini hanya dapat dihayati oleh mereka yang telah mengecap damai sejahtera surgawi. Ya, saya bersyukur karena Tuhan bukakan rahasia firman, luar biasa ya. Nggak main-main saudaraku, luar biasa sekali. Jadi kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Jadi surga, kerajaannya itu sudah di depan mata kita, sudah di depan kita ini. Jadi kita ini seperti orang yang sudah dieksekusi hukuman mati. Dia sudah mati untuk kamu sudah mati. Sekarang kalau kamu hidup untuk dia. Itu 2 Korintus 5 ayat 14-15. Firman Tuhan yang benar begitu. Itu yang benar. Makanya kalau ambil ayat perjanjian lama seakan-akan kita sama dengan orang Israel. Salah, itu menyesatkan saudaraku. Tadi saya berkata kepada sahabat-sahabat saya begini, aku takut loh. Makin hari ya, makin gak ada orang bisa ikuti apa yang saya katakan. Tapi ya ini kan kekhawatiran manusia. Saya harap masih banyak orang mau taruh hidupnya untuk itu ya saudara. Ini gak membuat Anda celaka loh. Enggak akan buat. Ini yang murni, Injil yang murni itu begini ini loh. Ini Injil yang murni seperti ini saudaraku. Jadi kalau kita terus bertumbuh dan mengecap sukacita surgawi, kita dapat mengerti yang dimaksud Paulus dengan asal ada makan pakaian cukup. Cukup. Arkestesometa. Dari kata arkeo, be enough. Rasa cukup. Maka ibadah harus disertai dengan rasa cukup. Tidak ada serakah. Bukan di sini kita mau menikmati hidup. Nah kalau saya ngomong begini nih, gak ada orang yang mau denger lalu pikir, lu gak kebagian sih, jadi iri kali gitu. Saya harus jadi contoh. Cuman saya kan baru bertobat juga nih saudaraku ya. Jadi tahun-tahun belakang ini kan saya baru mengerti kebenaran. Mungkin sudah berkata, apa haknya Pak Eras ngomong sama saya begini? Oh ya sudah, saya gak punya hak.
Saya ngomong untuk orang yang mau mendengar kebenaran, saudara. You nggak mau denger ya nggak apa-apa. Sekarang saya lihat ada banyak orang yang nggak bisa diselamatkan lagi dari cara berpikir yang duniawi. Saya sudah lihat, saudara, nggak bisa. Udah nggak bisa diselamatkan. Artinya dikembalikan ke rancangan semula nggak bisa. Sombongnya minta ampun, doilah kamu ya. Aduh, kamu sombongnya ya. Kamu mati, kamu nggak apa-apa. Kasihan tragis nanti kamu. Sekarang tuh, waduh sombongnya. Jangan sampai kita begitu, Bapak Ibu. Udah kebablasan begitu, nggak bisa balik lagi. Kalau saudara masih mau duduk dengar firman Tuhan seperti ini, mengaminkan kebenaran ini, luar biasa. Misalnya, saudaraku sekalian ya. You punya segini. You cukup bisa menikmati segini. Ini pasti you bahagia. Tapi you mau segini. Mau segini. Yang segini malah untuk Tuhan misal. Ini udah banyak banget. Segini kau nikmati semua untuk Tuhan. Ini bukan tidak boleh. Ya you perlu naik mobil, punya rumah, apa perlu. Tapi jangan berlebihan lah saudaraku sekalian. Tapi kan saya ngomong begini kan, ya gimana ya. Saya juga sama seperti saudara sebenarnya pengen punya rumah besar. Ada kolam renangnya, ada gazebonya, ada halamannya, ada kolam ikannya. Kalau perlu kayak kolam ikannya saya tempel di tembok. Di situ ada ikan lautnya. Pengen, bukan nggak pengen, saya mau. Mau banget. Ada alat musiknya, ruang alat musik. Pengen banget, pengen. Cuman saya tunda di langit baru bumi baru. Serius saya tunda. Sekarang barang yang saya punya untuk beli itu nggak saya pakai untuk itu. Saya pakai yang lain. Pasti berguna untuk pekerjaan Tuhan. Berguna untuk menolong orang susah. Berguna untuk menyekolahkan anak-anak. Supaya daripada jadi perempuan tidak benar, dia jadi sekretaris. Dia jadi pengusaha, dia jadi dokter. Kan begitu saudara. Kita ini orang yang berhutang. Berhutang berarti untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kalau ngikutin daging, kita mau seperti yang lain. Pakai perhiasan, kendaraannya bagus, pokoknya wah, mantap. Itu daging kita loh. Tapi kita menurut roh, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sebab kita dieksekusi, masuk penjara. Tunggu mati. Penjaranya Tuhan. Tunggu kita dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Yang benar tuh begini ini Pak. Ini Kristen yang benar tuh begini. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita merasa kurang banyak, kurang gede, kurang terhormat. Kita belum mengenal kekayaan Kristus. Kita belum mengecapnya. Ada kekayaan Kristus yang melampaui segala kekayaan. Nah, dengan mendengar firman ini, pikiran kita diubahkan. Dengan pikiran kita diubahkan ini, kita baru mengerti kekayaan Kristus. Dan kalau kita semakin melekat dengan Tuhan, kita sudah bisa mengecap sebagian dari suasana surga. Ya memang ada frustasinya nanti, seperti Paulus kan. Wah, kalau aku boleh pilih, aku pulang nih. Tapi aku harus di bumi memberi buah. Lalu ada stresnya juga. Aduh, gue gak punya teman ini. Siapa temanku? Begitu, saudara. Ada stresnya juga. Ada stresnya juga. Tapi saya percaya ada orang-orang di sini yang senasib dengan saya. Lalu kita mau bertumbuh bersama-sama. Rasanya kita sudah tidak tahan ya. Pengen cepat-cepat melihat negeri itu kita seperti kijang yang lepas dari jerat ya. Wah, dengan pelangi yang indah, dengan tanaman yang hijau, dengan bunga yang bermekaran, dengan kemilau Yerusalem baru. Wah, tidak ada kematian lagi, nggak ada bencana. Luar biasa. Rasanya pengen segera kita dari sana, saudara. Dan itu nggak lama. Nggak lama, apalagi buat bapak-bapak yang udah usia di atas 65. Itu nggak lama, bapak-bapak nggak lama.
Nggak lama lagi, saudara. Ini serius. Nggak lama. Betul? Amin? Nggak lama. Oleh sebab itu, kita kuatkan hati kita terus. Ya. Kita kembangkan. Walaupun kita belum pernah melihat wajah Tuhan Yesus, kita mencintai Dia. Walaupun kita tidak pernah melihat wajah Tuhan Yesus, kita rela berbuat apapun demi Dia. Walaupun Dia tidak berbicara langsung, kita dengar dengan telinga jasmani kita ini, kita mendengar telinga hati kita. Kita bisa tahu Dia berbicara, karena kita belajar firman-Nya. Seperti yang saya kemukakan kepada saudara baru-baru ini. Tuhan, bagaimana aku menjadi rohani, ya Tuhan, bagaimana aku menjadi benar. Jangan menantikan siapapun dan apapun. Jadi yang kunantikan hanya kedatangannya. Dan perwujudan kerajaan yang sekarang saya terlibat, yaitu menjadi corpus delicti dan mengajak orang lain juga jadi corpus delicti. Itu saja. Nanti lain suasananya, saudara. Saya ini terus terang belum stabil. Kan saya baru, ya namanya manusia ya, belum stabil. Tapi terus pembaharuan itu membuat saya terbuka itu kebenaran. Tapi belum stabil. Secara emosi belum stabil. Pokoknya belum stabil aja. Tapi pasti ke depan-depan saya akan lebih stabil. Sekarang aja sudah luar biasa ya mendapatkan kebenaran seperti ini. Ya. Kita semakin, kalau orang tidak merasa cukup ya, itu makin serakah. Dan Anda tahu, orang makin serakah, berarti saudara, orang makin serakah itu makin akan terikat. Jadi menyembah iblisnya makin kencang. Makin Anda cukup, merasa cukup, Anda makin benar menyembah Allah. Katakan amin. Ngerti saudara? Makin orang serakah, itu makin gak bisa menyembah Tuhan. Banyak orang makin serakah, tapi keserakahannya di dalam, gak kebaca oleh manusia lain. Tapi kalau saya sih ngomong sebentar tahu, you serakah orang, you nggak puas dengan dunia ini. Tolong ya, jangan berdosa lagi. Ya, jangan serakah, jangan berdosa lagi, jangan main-main dengan Tuhan. Yang kedua, tidak memiliki damai sejahtera. Akhirnya saudara akan melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang saudara anggap itu bisa menyenangkan hati saudara. Paling tidak, saudara akan mencari berbagai selingan-selingan. Selingan-selingan untuk mendapatkan kesenangan. Jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Bukan tidak boleh jalan-jalan. Bagus dengan keluarga, dengan waktu jalan-jalan. Plus leisure time. Bagus. Wisata bagus. Tapi kalau Anda merasa ini kebahagiaanku. Lihat orang-orang yang berprinsip kebahagiaanku itu. Ya itu. Ya jalan-jalan, ya kuliner, ya. Bukan tidak boleh kuliner. Tapi kalau itu merupakan topangan kebahagiaan saudara, waduh celaka banget. Celaka sekali. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku sekalian, dan orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa menjadi musafir. Tidak bisa. Makanya orang itu merasa cukup. Anda dalam keadaan yang paling pas. Bahkan kadang-kadang ya, atau lebih sering, orang dalam kondisi sulit bisa tuning sama saya. Dengar firman begini. Kalau lagi senang, banyak duit, 1001 alasan dia buat tidak belajar firman. Saya bisa membayangkan orang-orangnya seperti Nuh. Zaman Nuh saya. Begitu hujan datang masih hehehe. Begitu banjir datang, No, dicari sudah masuk bahtera. Nanti, Pak Eras dari surga. Iya, saya bukan hebat. Saya bukan manusia hebat. Saya manusia yang mau bertobat aja. Mau berubah terus. Saya mengajak Anda masuk bahtera ini. Dan memang saya nggak yakin ya banyak orang mau. Karena sudah terlalu lama salah. Ya, tapi you ngerti nggak saya ngomongin untuk keselamatanmu. Kamu belum lihat api kekal. Nah sekarang saudara tanya, saudara orang model saudara ini pantas nggak diangkat Tuhan lalu makan semeja dengan Tuhan? Pantas nggak? Pantas nggak masuk keluarga kerajaan? Kalau belum pantas, ayo dong kita bebenah diri supaya kita sampai tanah Kanaan disambut Tuhan. Jangan semua serba kasih karunia.
Kasih karunia itu anugerah yang diberikan supaya Anda sampai Kanaan surgawi. Kasih karunia itu mujizat yang Tuhan adakan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, 10 tulah. Mana penyertaannya, tiang awan, tiang api, itu semua kasih karunia. Tapi kalau manusianya bandel, nggak nyampe juga, dan Alkitab berkata, semua itu menjadi peringatan buat kita. Menjadi contoh yang mengingatkan kita. Jangan saudara yakin masuk surga, enggak. Belum tentu. Nah, ketika seseorang berjiwa musafir, maka ia dapat menikmati damai sejahtera Tuhan yang murni. Sebab dia menggantungkan suasana hatinya kepada Tuhan. Tidak menggantungkannya bumi. Ia tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan bagi yang tidak berjiwa musafir. Jadi orang yang tidak berjiwa musafir itu memberhalakan semua yang bisa dinikmati. Saya minta kita semua mengerti hal ini. Pokoknya jangan memperhitungkan apapun di bumi ini sebagai damai sejahtera kita. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan kita damai sejahtera kecuali Tuhan. Biar kita nggak punya apa-apa, biar kita nggak punya siapa-siapa, kita bisa bilang begini, Tuhan, Yesus cukup bagiku, Engkau kebahagiaanku dan kerinduanku, aku memandang wajah-Mu di kerajaan-Mu. Untuk menikmati damai sejahtera Tuhan ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, konsep mengenai hidup harus benar. Ini syarat yang paling dominan, ya. Jadi selama kita di jalan, kalau nggak rasa damai sejahtera, kita bakal menyimpang. Begini saudara, ya. Jadi tujuan kita surga, kerajaannya langit baru-baru, kita jalan terus. Kita harus damai sejahtera dengan Tuhan. Kalau tidak, surga tujuan, tapi aku nggak rasa nyaman. Nggak jelas juga, kita bisa berselingkuh, bisa menyimpang. Anda ngerti maksudnya? Harus menikmati damai sejahtera Tuhan. Nah sekarang nih, konyolnya banyak orang Kristen, tujuannya nggak tahu. Surga aja nggak. Damai sejahtera nggak dinikmati. Rusak saudara. Dia muter-muter. Dia muter-muter. You percaya deh, Tuhan akan menambahkan semua itu. Kalau kau mendahulukan kerajaan Allah, percaya. Jangan, aku belum punya rumah, aku belum punya mobil, aku belum punya perhiasan. Dia begini nih. Mati lama-lama. Tapi kalau Anda jalannya begini, surga tujuanku. Tuhan akan beri saudara kemudahan demi kepentingannya. Bukan kemudahan demi kebahagiaanmu di bumi untuk membangun Firdaus. Jangan berkhianat sama Tuhan. Jadi kalaupun Anda diberkati, Anda dapat kemudahan, itu semua supaya saudara mengawal pekerjaan Tuhan. Yang kedua, harus memiliki rasa cukup. Kalau kita nggak punya rasa cukup, nggak bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, karakter kita harus terbentuk dengan baik. Karena karakter yang buruk, tidak adanya kekudusan, tidak mungkin menikmati damai. Tidak mungkin. Orang yang hidupnya tidak bersih, tidak mungkin menikmati damai. Jangan berkata, Tuhan, aku tidak akan berkhianat kepadamu. Ingat doktrin kesucian itu apa? Saat ini aku harus dalam keadaan berkenan. Saat ini aku harus sedang dalam keadaan berkenan. Bukan, aku mau berkenan, aku punya komitmen berkenan. Salah, itu semua rusak. Saat ini. Jadi kalau saat ini aku belum benar, aku harus minta maaf. Dosa-dosa kita telah dibereskan di kayu salib. Selesai. Yang belum selesai keadaan kita. Dan perasaan Tuhan yang terganggu oleh keadaan kita yang tidak sempurna itu. Amin.